Rugi kalau aku cuma ngejar bahagia. Bahagia itu cuma sebentar. Di Quran udah disebutin, dunia ini bahagianya sebentar, sedihnya sebentar. Tapi kalau ketenangan itu bisa tenang terus, diuji sama bahagia, sama sedih, disuka duka, kehilangan, kecukupan, kita tenang terus, itu kan yang susah. Nah itu yang kita kejar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Ngasus dimanapun kalian berada. Welcome back lagi ya di Ngasus dari Asia Live Entertainment. Nah, gimana kabar Sobat Ngasus di rumah semuanya? Mudah-mudahan sehat terus ya. Sehat selalu, ceria selalu, semangat selalu. Kayak narasumber kita yang satu ini ya. Aku kasih bocorannya aja dulu ya. Pokoknya orangnya ceria banget, smart, dan banyak ngasih sudut pandang baru buat aku pribadi dan mudah-mudahan buat Sobat Ngasus nanti ya. Siapa sih? Penasaran? Di sini kita ada Mbak Indah Dari, founder dari Nikop Squad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak ceria banget deh. Pertama kali kenal langsung rame, senang. Aku senang banget gitu. Gak apa-apa, jadinya seru gitu, ngobrol kita ngalir. Oke Mbak. Tadi langsung nih dari rumah ya ke sini ya? Iya, dari Cibubur. Okay. Alhamdulillah, tapi gak macet ya Mbak ya? Alhamdulillah gak macet. Alhamdulillah. Lancar kan. Mbak, kita langsung masuk aja ke konten, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Mbak, setahu aku kan Mbak Indah Dari ini kan dulu belum bercadar ya. Dari pertama kali muncul di publik gitu ya, belum bercadar. Nah, aku mau ini aja sih, flashback ke belakang gitu, latar belakang yang buat Mbak Indah Dari memilih berhijab dan menggunakan niqab tuh apa sih? Iya, awalnya memang aku dulu belum bercadar ya, berhijab dulu. Berhijab dulu tuh prosesnya juga panjang. Dulu jadi alhamdulillah orang tua aku tuh termasuk orang tua yang religius gitu, yang nyuruh anaknya pakai hijab. Memang berangkat dari situ ya. Balik gitu. Coba dulu aku masih bandel, susah banget gitu. Pernah ada di proses itu ya? Pernah, susah banget. Kirain aku doang. Susah banget gitu, sampai masih disuruh pakai jilbab, beli hijab malah beli rok mini gitu. Iya. Oh pernah juga ya? Pernah juga ngalamin hal seperti itu. Sampai akhirnya suatu ketika aku bilang sama orang tua aku, Bun, aku mau pakai hijab ya. Orang tua aku sujud syukur. Serius? Aku tuh di Jogja masih SMA, terus makan orang tua aku pakai hijab ya. Langsung, ya Allah, langsung sujud syukur katanya di rumah. Akhirnya aku mau pakai hijab juga. Berarti bener-bener beda banget ya, bener-bener real tuh. Dulu pakai rok mini yang pendek-pendek ya gitu. Itu di umur berapa sih, Mbak? Aku dulu berapa ya? 17-an lah. 17 berarti mau lulus SMA. Iya, mau lulus SMA gitu, mau lulus SMA. Terus dan langsung drastis gitu, saya abis pakai hijab nggak lama aku minta naik haji. Minta sama orang tua tuh langsung naik haji gitu. Ngapain orang? Dulu kan mikirnya kalau naik haji tuh orang udah tua-tua gitu. Enggak tuh, aku gara-gara aku punya sahabat aku itu dia seneng kajian, terus aku ikut, dan di kajian itu tuh aku yang tiba-tiba dapat hidayah gitu. Langsung takut, kan aku muda juga bisa mati, aku belum pakai hijab gitu. Jadi langsung aku mau pakai hijab, terus aku mau naik haji. Saat itu juga langsung diketuk gitu ya, gitu. Ya ampun, mantap banget. Terus dan aku bilang terus sama orang tua aku pokoknya takut mati gitu kan. Aku mau sebelum mati pokoknya mau pakai hijab gitu. Terus akhirnya dan pengen naik haji, akhirnya diturutin. Alhamdulillah ada rezekinya, dan haji itu kan undangan Allah ya, izinin. Nah terus berjalan pakai hijabnya juga dari yang pendek banyak proses banget itu. Tapi gitu. pernah nih yang kayak aku gini? Oh pernah banget. Berarti aku proses ya. Mudah-mudahan bisa kayak Mbak Indah. Mending begitu, aku dari yang selendang. Dari SMA itu sebelum aku memutuskan untuk iya Bun aku mau pakai hijab, itu aku pakai selendang dulu. Jadi kalau pelajaran agama aku pakai selendang gitu. Jadi terus baru proses ke hijab pendek panjang gitu. Dan sampai kenapa aku memutuskan untuk pakai cadar, karena aku tuh suka banget sejarah, dan aku baca sirah, terus semakin belajar agama lagi, dan aku sadar betapa dosa aku banyak banget sama ini. Ya Allah, mudah-mudahan Allah ampuni banyak banget. Amin. Dan sempat
sempat jadi hijab tutorial juga kan. Jadi hijab tutor juga ngajarin orang gini pakai hijab gini, step 1, step 2. Aku sampai keliling Indonesia, sampai ke luar negeri juga untuk ngajarin, sampai bikin buku banyak banget gitu. Yang ternyata setelah aku belajar lagi tentang Islam, belajar lagi tentang agama bagaimana seorang muslimah, akhirnya aku sadar, oh iya pakai hijab nggak boleh semau aku ya, harus semau Allah. Dan aku tahu tuh sampai punya salon jilbab, namanya salon jilbab Mbak Indah Dari. Aku tutup semuanya. Serius. Dan dulu aku merasa bangga melakukan pernah itu. Ya? Pernah bikin salon hijab itu ya? Salon jilbab. Salon jilbab itu yang itu maksudnya buat kreasi hijab apa gitu-gitu. Jadi orang ke situ cuma buat mempercantik hijabnya. Dan aku belajar makeup. Jadi orang kalau mau makeupan terus pakai hijab cantik, mau belajar pakai hijab di tutorial di macam-macamin, belajarnya ke aku gitu kan. Makanya sampai sempat jadi brand ambassador salah satu majalah untuk hijab syar'i tutorial gitu. Yang padahal ternyata kalau sekarang pikir ya itu kan gak syar'i ya. Nyeselnya gitu. Jadi kayak ya Allah, aku merasa dosa jariah aku banyak banget gitu. Dan itu sampai sekarang masih terus aku taubatin, mudah-mudahan Allah ampuni. Terus sampai satu titik sadar bahwa aku butuh pahala. Dan melakukan sunnah itu kan kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan rugi. Dan aku membaca perempuan itu ada salah satu kesempatan pahala yang dia bisa kejar setiap harinya gitu. Itu dengan memakai cadar. Dan tadi kan aku bilang aku senang banget sejarah, dan aku baca tentang semua istri Rasulullah SAW semuanya bercadar. Jadi aku jadi pengen pakai cadar gitu. Siapa tahu dengan aku pakai cadar kayak ini, aku pergi dari pagi sampai sore misalnya, nanti jadi per detiknya aku dapat pahala sunnah bercadar dibanding misalnya ketika aku biasa kemarin pakai hijab biasa gitu. Jadi aku ngejar itunya karena aku merasa dosaku banyak banget dan aku butuh pahala tambahan selain amalan-amalan wajib tentunya ya. Itu yang memotivasi aku mau pakai cadar deh gitu. Aku mengejar pahala sunnahnya, dan karena aku ngefans sama semua istri Rasulullah SAW, dan aku berharap bertemu dengan mereka. Siapa tahu dengan aku menggunakan ini Allah ridho pertemukan aku dengan Rasul, dengan istri-istri Rasulullah SAW gitu. Bahkan aku cita-cita banget ya Allah, sampai pernah berdoa, ya Allah nanti aku pengen rumahnya tetanggaan sama Khadijah radhiyallahu anha. Aku pengen tetanggaan. Spesifik ya, harus spesifik. Iya, aku sampai berdoa begitu. Aku pengen tetanggaan sama Asma binti Abu Bakar gitu. Dan itu yang memotivasi aku. Terus ingin, kalau kita kan kalau ngefans pasti pengen kayak orang yang kita kagumi gitu, kita kan contoh gitu kan. Iya, apalagi nih kalau kita nyonton datangin pahala ya kan, karena beliau kan istri Rasulullah SAW, semuanya berdasarkan sabda Nabi gitu kan, perintah Allah. Jadi kayak ya buat aku ya aku pengen gitu, aku pengen kayak beliau gitu. Mantap. Itu dari proses dari hijab biasa seperti aku gini sampai ke bercadar itu berapa lama? Lama, 12 tahun kali. 12 tahun. Mbak, berarti aku masih ada harapan ya? Masih dong. Masih ada harapan. Masih dong. Kita tuh harus terus berproses, dan prosesnya itu tuh nanti kita akan bisa menikmati gitu, bisa menikmati bahwa ketika kita kayak sekarang aku ngelihat kamu atau ngeliat yang belum berhijab pun, aku juga nggak akan ngerasa aku lebih mulia gitu, karena aku pernah di situ dan aku tahu perjuangannya untuk bisa terus menyenangkan Allah dan melakukan sunnah Rasulullah itu besar gitu. Jadi kita nggak akan ada rasa ya kan gue udah pakai cadar kan belum gitu, nggak ada rasa kayak gitu, karena I've been there gitu. Aku tahu rasa jadi kamu, dan kamu pasti bisa insya Allah gitu. Amin ya Allah. Kayaknya kalau ngelihat sekarang gitu kayak gue bisa nggak ya kayak gini, gue bisa nggak ya di titik seperti ini gitu. Nah itu gampang banget cara matahinnya, karena itu kan datangnya dari setan ya, bikin kita ragu-ragu dalam melakukan sesuatu, apalagi dalam berhijrah. Gue bisa nggak ya pakai hijab sendiri, gue bisa nggak ya lebih baik lagi, gue bisa ya ngamalin sunnah ini, gue bisa nggak. Jadi kita kayak meragukan kemampuan diri kita sendiri, padahal karena Allah berdasarkan prasangka hambanya, dan Allah itu kan yang menggerakkan kita tinggal minta, ya Allah mampukan aku dalam berproses menjadi yang lebih baik lagi, ya kan. Jadi tinggal minta sama Allah, nanti Allah bantu, nanti Allah mudahkan, nanti ada aja caranya. Kadang-kadang Allah mendatangkan orang-orang untuk bikin kita kuat, atau Allah mendatangkan suatu kejadian yang bikin kita jeger, akhirnya iya ya Allah aku mau berubah ya kan. Kadang-kadang ada kejadian-kejadian besar yang bikin kita akhirnya berubah gitu. Nanti Allah akan datangkan macam-macam yang bikin kita akhirnya kita mampu melakukan itu, karena Allah tuh nggak suka kalau kita meragukan diri kita sendiri, karena kata Allah, hey ada aku bantuin kamu, apalagi yang kamu lakukan adalah untuk menggapai ridhoku kata Allah. Nah pasti aku bantu, percaya aja sama aku gitu kan. Jadi jangan ragu-ragu. Percaya sama Allah. Percaya sama diri sendiri, percaya sama Allah ya. Iya, Masya Allah. Oke. 12 tahun ya. 12 tahun. Dan itu berapa proses model hijab? Banyak banget. Aku sampai bikin 4 buku tutorial hijab. Yang sampai sekarang masih aku tabatin. Ya Allah. Ampun nih. Makanya sekarang kalau lagi berdakwah tuh aku niatin, ya Allah aku ingin mengganti
Aku kalau ngomong itu suka pengen nangis. Aku mengganti kesalahanku dulu, merasa bahwa itu benar tapi ternyata salah, dan aku sadar hidup itu bukan semau aku, bukan sepengetahuanku, tapi hidup itu semaumu dan harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi gitu. jangan semau kita, tapi kita ikutin maunya Allah gimana. Iya. Ya ampun. Tapi aku mes loh, beneran loh. Ternyata pernah ya. Pernah, aku pernah bilang sama Eko, ya aku mau beli baju gitu. Oke. Terus aku pikir aku mau beli apa gitu. Beli rok mini. Aku masih ingat banget. Rok mini aku pakai pendek banget. Aku dengan bangganya tuh foto gitu kan. Aku sorry Allah ampuni gitu kayak. Dan aku melalui proses-proses itu. Tiba-tiba pakai hijab. Hijabnya pun masih yang ya pakai hijab tapi dia ketat banget. Ya kayak gini. Aduh, aku jadi malu. Masih mending aku pernah lebih parah dari itu. Jadi kayak, dan sekarang ya alhamdulillah ya terus menjemput hidayah lah gitu ya, belajar ilmu itu. Menjemput hidayah. Nah, itu Mbak Indah sendiri percaya ya bahwa hidayah itu nggak cuma datang ngetuk kita, tapi memang kita yang harus rajin-rajin ngejemput ya sebenarnya. Mungkin kamu sering mendengar bahwa aku lagi nunggu hidayah gitu. Iya. Itu tuh kalimat yang jahat banget. Nah, kalau bisa jangan sampai diucapin. Kenapa? Allah itu adil banget. Allah itu penyayang. Allah itu nggak mungkin yang satu dikasih, yang satu enggak. Allah maha adil. Allah kasih hidayah setiap hari sama orang. Peluang-peluang hidayah itu setiap hari Allah berikan. Tinggal kitanya mau jemput apa enggak. Kayak aku ngomong sekarang ini, bisa jadi itu peluang hidayah buat orang lain. Tinggal dia mau ngelakuin apa enggak. Misalnya, oh ya aku mau ngamalin sunnah, oh ya aku mau ini. Itu kan kayak peluang-peluang hidayah yang sebenarnya setiap hari Allah tuh kasih sinyal-sinyal kita untuk perbaikin diri. Hidayah itu kan petunjuk untuk kita terus mendekat kepada Allah. Tinggal kita mau ambil apa enggak. Misalnya tadi yang belum pakai hijab, ada yang dengar ini, oh ya berarti aku tak ada dikasih sinyal hidayah, aku menutup aurat apa enggak. Tinggal dia mau jemput apa enggak. Dia mau jemput ya nanti Allah bantu. Kalau dia enggak mau jemput ya dia yang rugi gitu kan. Jadi memang kita tuh ditantang untuk bisa menjemput hidayah Allah. Jadi hidayah jangan ditunggu. Karena emang selalu ada. Kitanya aja yang mau ngambil apa enggak. Kita mau jemput apa enggak. Dan kita mau istiqomahin atau enggak. Itu tantangan buat kita sepanjang hidup. Hijrah itu mudah. Orang bisa aja dengan belum pakai hijab. Tapi bisa nggak sampai sepanjang hidupnya dia mempertahankan menutup auratnya kan? Gitu. Konsisten. Jadi hidayah jangan ditunggu. Dijemput, didekat terus sampai akhir hayatnya. Tapi Masya Allah ya, maksudnya Mbak Indah gitu ya, dengan kesadarannya sendiri secepat itu gitu bisa ngejemput gitu kan. Ya aku aja gitu ya, mager gitu kadang-kadang gitu kan. Kayak aku juga pakai hijab jujur aja baru gitu kan. Nah itu juga perlu proses yang panjang. Aku pun proses yang panjang sebenarnya ya. Cuma semakin belajar tentang Islam, semakin kenalan sama dunia. Kadang-kadang kita ini hidup di dunia lama, tapi kita nggak kenalan sama dunia. Ada guru saya Ustadz Umar Mita, yang semoga Allah selalu merahmatinya, selalu ngingetin bahwa kenalan sama dunia, ta'aruf sama dunia. Jadi kita tahu sifat dunia itu seperti apa, bahwa sifat dunia itu pasti akan melalaikan kita, akan menguji kita, seolah-olah dunia ini adalah tempat kita mencari kebahagiaan yang harus kita kejar. Bahwa dunia ini kadang-kadang dunia ini membuat kita tertipu daya sehingga kita lupa ada kematian, sehingga ada kehidupan setelah kita mati. Itu kan yang bikin kita ntar dulu ini jadi mager kayak tadi kan, mager nggak mau hijrah, nggak mau perbaikin diri gitu. Padahal waktu kita itu di dunia ibarat jan pasir kan, habis. Kalau udah habis kita nggak bisa putar balik waktu, sampai ada orang-orang yang Allah kabarkan kepada kita dalam Al-Quran, ya Allah hidupkan aku lagi ke dunia supaya aku bisa beramal soleh ya kan, supaya punya kesempatan lagi. Iya, dan itu tuh yang kadang-kadang tuh kita nggak dan kita nggak mau pikirin. Padahal setiap hari harusnya ini waktu aku berkurang lagi nih berkurang lagi waktuku di dunia nih. Berarti aku harus kejar ini, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku perbaiki. Karena hijrah itu nggak cukup sekali, berkali-kali, setiap hari kita harus berbaikin banyak hal gitu. Kita harus menutupi dosa-dosa kita yang banyak itu dengan amalan-amalan perbuatan baik, amal soleh. Karena janjinya Allah, perbuatan baik menghapus perbuatan buruk, amal soleh menghapus dosa-dosa kita gitu. Kalau kita sadar terus bahwa waktu saya sedikit dan saya harus melakukan banyak hal, karena habis mati ada kehidupan lagi yang saya nggak akan mati-mati lagi, saya akan kekal nih. Tempat pulang saya cuma 2, kalau nggak surga neraka, ya saya harus ngejar surga aja saya nggak mau mampir ke neraka. Ada orang-orang yang antar kan orang Islam kan masuk surga juga endingnya gitu kan. Jangan remehin siksa neraka gitu, karena kita aja keselamat api aja sakit banget gitu. Dan kalau kita juga nggak kenal gimana itu neraka, kita nggak kenal gimana itu surga, kita akan terlena sama dunia gitu. Jadi salah satu proses aku kenapa bisa kayak apa ya, kalau aku bahasa aku putus cinta sama dunia, itu yang
tahu benar bagaimana dunia sebagai penipu ulung terhadap manusia, dan tahu benar tempat pulang kita itu gak ada pilihan lain, harus masuk surga. Karena dan perjalanan sesudah kematian itu masih panjang. Nanti belum di alam kubur. Di alam kubur nanti ada di masa kita di padang mahsyar. Nanti ditimbang. Belum lagi tuh banyak kejadian yang kita bisa rebutan pahala yang tadinya di dunia temenan, tiba-tiba di padang mahsyar bisa kayak berantem karena rebutan pahala. Belum lagi nanti pasti telaga. Belum tentu loh umatnya Nabi Muhammad SAW tidak semuanya bertemu dengan Rasul, tidak semuanya mendapatkan syafaat. Nanti ada orang-orang, naudzubillah, mudah-mudahan kita enggak, ada orang-orang yang diusir dari telaga, gak bisa ketemu Rasul padahal udah lihat. Terus itu masih panjang. Abis itu nanti ada lagi di Sirat. Kita bisa nggak ngelewatin itu. Sirat sebuah jembatan yang ada pengait-pengaitnya. Ada yang melewati itu dengan berjalan, merangkak, bahkan seperti kilat. Nah kita yang mana ya kan? Abis itu sampai situ langsung masuk ke surga? Enggak, ada lagi. Ada orang yang disebutkan sama Rasulullah SAW itu nanti ada yang namanya bangkrut. Dia udah masuk surga. Saya nggak ridho ya Allah dia masuk surga. Kenapa? Dia dulu pernah menzalimi saya. Dia dulu pernah menggibahi saya. Dia pernah nipu saya. Akhirnya dikasihin pahalanya. Naudzubillah. Panjang gitu. Panjang banget. Ya, nah aku dengerin aja tuh ngeri banget ya, ngebayangin bener. Dan itu tuh harus kita pikirin tiap hari gitu, bahwa perjalanan kita sekarang bisa aja detik ini ada di atas bumi, sebentar lagi kita bisa jadi nggak tahu sejam, 2 jam, 3 jam kita dirahasiakan kan sama Allah, kematian akan ada berada di bawah bumi dan kita akan melanjutkan perjalanan kita yang panjang itu. Dan itu yang mempush diri aku untuk jangan sia-siain hidup kamu di dunia gitu. Kamu mau jadi apa? Kalau mau bahagia nanti gitu, nanti di surga. Dan adapun kebahagiaan yang Allah berikan di dunia itu ujian buat kamu, bisa nggak kamu bersyukur. Dan kalaupun ada ujian yang nggak enak kamu jalani, itu ujian sabar buat kamu, karena kamu butuh ini. Karena dunia ini memang tempat kita diuji dengan kebaikan dan keburukan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Jadi enteng gitu kalau ngadepin apa-apa tuh, ya udah emang dunia begini gitu. Mau seperih-perihnya kita kehilangan gitu kan. Dan hebatnya Islam ini, Masya Allah, Alhamdulillah, makanya nikmat Islam itu luar biasa. Dulu kalau misalnya, aku sering ngulang-ngulang tentang ini ya kalau lagi sharing. Kamu sering gak kalau misalnya dengar kajian, ustadz-ustadznya bilang, kita harus bersyukur dengan nikmat Islam, nikmat iman, ya gak? Perasaan kamu gimana? Ya ketika denger ya masih B aja gitu kan. Iya, nggak ada gregetnya gitu kan, kayak oh ya oke, ustadznya lagi mukadimah ya nggak? Iya kan, jujur aja tuh sebenarnya juga kan. Aku pun dulu juga gitu. Tapi semakin belajar lagi tentang agama Islam, karena kadang-kadang tuh kita gini, kita berapa tahun sih jadi seorang muslim dan muslimah, tapi seberapa jauh kita tahu tentang agama kita sendiri, seberapa kita jauh tahu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semakin belajar kita memang akan bersyukur banget agama Islam ini agama yang sempurna, mengatur kehidupan umatnya detail banget. Semuanya diatur, yang Allah itu pengen kalau kamu ngikutin aturan dalam Islam, kamu akan selamat nanti masuk ke dalam surga. Makanya sampai mohon maaf kayak potong kuku aja diatur, hubungan suami istri diatur. Banyak hal lah yang kita tahu selama ini ya kan, Islam itu sholat, puasa, zakat, sedekah, ya nggak? Iya. Banyak hal gitu. Banyak hal semuanya. Belum lagi soal harta halal haram gitu. Belum lagi soal pernikahan bagaimana yang diridhoi sama Allah. Belum lagi soal rumah tangga, pendidikan anak, soal muamalah, soal fikih, soal kurban. Misalnya nanti ada kurban diatur. Semuanya tuh detail. Islam itu mengatur kehidupan manusia dari dia lahir sampai dia meninggal, dan dikabarkan kejadian sebelum dia hidup sampai nanti dia setelah dia kematian, ada semuanya dikabarin. Nggak ada agama yang sesempurna ini. Jadi kayak ya Allah gitu, Allah tuh baik banget ya gitu. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Umat terakhir kan berarti udah ada orang-orang terdahulu yang mereka sudah mengalami berbagai macam ujian, yang itu nggak ada satupun ujian di muka bumi sekarang ini terjadi yang belum terjadi di masa lalu. Kita tinggal nyontoh. Allah udah kabarin nih di Quran, nih umat ini begini ujiannya, kalau mau selamat solusinya begini, nih umat ini nih begini, nih kisah Nabi, kisah Rasul, kisah sahabat, ini dijabarin semuanya, dan nggak ada satupun yang nggak kejadian sekarang. Semuanya beruntung kalau misalnya umatnya Nabi Ibrahim nggak tahu kejadian yang jadi di umatnya Nabi Lut ya misalnya, umat Nabi Isa nggak ngerti. Tapi kalau kita semuanya kita tahu, semuanya kita udah dijabarin sama Allah dalam Al-Quran. Pertanyaannya, udah tahu belum?
Udah baca detail belum? Udah kita tuh harusnya kan merasa beruntung. Iya ya, Allah udah ngasih tahu, Rasul udah ngasih tahu. Tinggal kitanya aja baca, ngamalin, ngikutin, praktekin kehidupan sekarang. Bukan kayak itu mudah. Ibarat kita di medsos, lihat ada yang bagus, saya contoh repost, copy, paste. Ada orang masak, dia berhasil nih, masakannya enak. Oke, saya beli bahan-bahannya, saya masak, saya berhasil nih. Sesimpel itu, semudah itu. Kita yang jemput, balik lagi. Kitanya yang ribet, kita yang malah kadang-kadang tuh nyarinya solusi dari luar Islam gitu kan, yang hanya itu hanya memberatkan diri kita sendiri gitu. Jadi alhamdulillah, maksudnya itu nikmat Islam itu senikmat itu gitu, nggak perlu khawatir. Seolah-olah Allah bilang tenang, ada Allah, tenang, ada aku, kata Allah. Kamu tinggal ngikutin, kamu udah aku kasih nikmat Islam. Allah takdirkan kita jadi beragama Islam, tandanya Allah pengen kita masuk ke dalam surganya Allah, karena nggak ada yang masuk kita selain agama masuk surga selain agama Islam kan. Dan itu yang harus kita syukuri. Cara mensyukuri gimana? Ya cari tahu tentang agama kita, apa yang ada dalam Quran, dalam hadis, dalam pemahaman para sahabat. Karena hati-hati, ada yang nggak dengan pemahaman para sahabat, ada yang misalnya liberal atau maaf Syiah atau misalnya ada pengalaman atau apa hal-hal lain yang sebenarnya itu nggak sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW melalui para sahabat. Karena kenapa para sahabat? Karena beliau yang melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW hidup gitu. Benar. Jadi harus hati-hati belajar juga gitu. Wow. Ini padat sekali loh. Tapi benar. Kita yang harus jemput pertama kali gitu. Udah dikasih nih, udah tinggal mengamalkan aja gitu kan. Kenapa manusia masih suka itu tadi ada campur tangan setan di sini, yang dia sudah berjanji kan, iblis berjanji kepada Allah ya Allah, dan Allah kasih kesempatan kan, di Quran ada disebutkan kata iblis, ya Allah, ya udah aku terima nih engkau memasukkan aku ke dalam neraka, tapi tolong tangguhkan karena aku akan menggoda anak Adam supaya ikut bareng-bareng sama aku. Dan celakanya lagi kita tuh, makanya setan tuh ya Allah ya, nanti banyak budayanya nanti di padang mahsyar iblis akan berpidato dan dia akan bilang, kalian jangan nyalahin aku kan cuma bisik-bisikin, aku kan cuma goda-goda aja. Yang memutuskan kalian ngikutin aku siapa? Nggak ada, kalian sendiri. Kita sendiri kan gitu. Jadi kadang-kadang tuh gara-gara setan kita yang salah ya kan, kata setan. Kita yang milih ikutin, bener. Lu nyalahin aku, orang kamu yang milih kan, aku cuma goda-godain biar kamu jadi teman aku ya kan gitu. Itu sama kayak kita kalau lagi berhijrah, terus ada orang-orang yang menggoda kita untuk kembali melakukan hal-hal yang sebenarnya enggak, aku kan udah hijrah, aku udah nggak mau ngelakuin itu lagi. Terus kita ngikut kan sama aja. Teman kita bisa bilang gitu kan, gue cuma ngajakin doang, lu kan yang mau gitu ya kan, benar gitu. Dan iblis tuh nanti berpidato di hadapan para manusia, aku ini cuma godain kamu doang, bisikin kamu doang, kamu yang milih, dan sekarang ya kalian jadi teman aku, masuk ke dalam neraka, naudzubillah, abadi loh, maksudnya naudzubillah, itu kan nggak ada mati lagi gitu di sana tuh. Tipu dayanya. Tinggal kita yang memutuskan tuh mau ngikut kemana gitu. Iya bener sih Mbak, ya Allah. Serem kalau inget kayak gitu. Iya, dan kekhawatiran orang ketika berhijrah itu kan, nanti dunianya gimana, misalnya nanti rezeki aku gimana, ya kan, bener. Nanti pasangan aku gimana, anak aku gimana, pokoknya mengkhawatirkan masa depannya, yang sebenarnya kalau soal dunia Allah sudah jamin 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan, itu rezeki manusia sudah dijamin. Yang nggak dijamin apa? Pahala. Jadi kalau misalnya kita ngejar akhirat, Allah akan datangkan hal-hal yang memudahkan dunia kita, itu udah janjinya Allah. Tapi kenapa kita masih ragu? Kenapa coba? Karena nggak kenal siapa Allah, karena nggak tahu siapa pencipta kita, bagaimana Allah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa supaya kita selamat, supaya kita tercukupi dengan baik, supaya kita bisa bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita yang nggak kenal bagaimana Allah mempergerakkan segala hal dalam kehidupan kita, Allah kasih sinyal-sinyal supaya kita selamat. Kita yang nggak kenal siapa yang menciptakan kita, yang penggenggam jiwa, raga dan seluruh alam jagat raya ini, kita nggak kenal. Kita cuma saya Islam, Tuhan saya Allah, Nabi saya Muhammad, ya udah. Tapi nggak kenal gitu, nggak kenal bagaimana cara Allah mengatur kehidupan kita supaya kita selamat masuk ke surga, dan itu PR kita gitu. Kalau semakin kita mengenal Allah, ya semakin kita akan, ya udah ya Allah, terserah engkau, selama ini endingnya surga, aku akan ikhlas jalani ini, yang penting engkau selalu bersamaku, kasih aku pertolongan. Jadi pada intinya memang kita tuh yang belum mengenal Allah dengan baik, sehingga
tumbuh rasa kekhawatiran, ketidakyakinan akan masa depan, maupun susah menerima suatu hal yang sudah terjadi yang ditetapkan sama Allah gitu. Padahal kalau kita sudah mengenal Allah dengan baik, maka semuanya menjalani apapun kita akan tenang. Contohnya aja kayak misalnya kita punya saudara pejabat, nggak usah gitu deh, polisi misalnya, terus kita tiba-tiba di tengah jalan ditilang, kita akan tenang aja saudara gue polisi ya kan gitu. Betul. Nah ini kita punya Allah yang sang pemilik jagat raya, yang pemilik kehidupan, surga neraka, dunia, semua diatur sama Allah. Allah yang mengendalikan semuanya, yang berkuasa atas segala sesuatu. Kok kita masih ragu gitu kan? Karena kan kita nggak kenal. Kayak tadi kayak polisi tadi itu, oh iya orang saudara kita kenal, kita tahu dia pasti akan nolongin kita gitu. Dan ketika kita menjalani kehidupan dan kita masih khawatir, takut, dan merasa ketika diatur sama Allah kok kita masih nggak terima gitu kan, karena kita nggak kenal sama Allah. Kayak tadi polisi misalnya kita mau ditolongin sama dia, pasti dikasih syarat kan, oh kamu berarti besok ke sana kamu bawa ini ya, KTP atau apa. Kita nurut kan, karena kita tahu mau ditolongin sama orang yang dia kompeten di bidangnya gitu kan, kompeten untuk nolong kita ketika ditilang gitu. Nah kalau Allah kan juga gitu, oke, aku akan tolong kamu kata Allah, tapi kamu ikutin kamu takwa, jalani perintah aku, jauhi laranganku kata Allah. Lalu ya kita ikutin perintah Allah, nanti Allah tolong dan kita akan tenang ketika menjalani semua masalah-masalah. Tenang aja, syarat-syaratnya udah aku lengkapin. Bener. Nanti pasti Allah tolong, ya kan? Iya, gitu. Disitulah baru dapat ketenangan hati. Makanya ya kewajiban-kewajiban kita tuh ya, yang utama tuh harus dipenuhi dulu, ya. Gitu, bener. Iya, Mbak, boleh dong sharing kalau inspirasi utama dari Mbak Indah dari itu sendiri siapa ya? Inspirasi utama, Masya Allah, tentu saja Nabi Muhammad SAW ya, manusia paling sempurna. Bayangin kalau kita terinspirasi sama siapapun di dunia ini, belum tentu kalau kita ngikutin dia kita nyontar buat pahala, ya nggak? Iya betul. Tapi kalau kita nyontohnya Rasulullah SAW, ya kan, Nabi Muhammad SAW, kita nyontoh, kita terinspirasi, kita amalkan, kita lakuin apa yang beliau lakukan, kita ngomong apa yang beliau lakukan, semuanya buat pahala. Jadi kalau ditanya itu tentu saja Rasulullah gitu, satu-satunya inspirasi yang bisa menginspirasi untuk urusan dunia maupun urusan akhirat gitu. Dan kalau yang lain, dan bukan hanya beliau, orang-orang di sekitar beliau itu inspirasi semua buatku. Istri-istri beliau yang Masya Allah, apalagi karena saya perempuan, otomatis saya butuh seseorang perempuan yang kuat, yang bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Dan itu adalah hikmah dari Rasulullah SAW berpoligami ya. Istrinya banyak, yang dari sekian banyak istri-istri Rasulullah SAW itu pasti ada yang masalahnya kayak kita, sifatnya kayak kita, kehidupannya kayak kita, dan kita tuh tinggal ngelihat mereka dipraktekkan kehidupan kita. Dan itu Masya Allah gitu, keberuntungan luar biasa. Dengan kita terinspirasi dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita tahu bagaimana kisah hidupnya, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita, itu kan udah mencakup seluruh kehidupan rumah tangga, ekonomi, muamalah, semuanya lengkap gitu. Apa sih kehidupan Rasulullah SAW yang nggak ada, yang nggak bisa kita jadi inspirasi? Bener. Semuanya lengkap, semuanya detail. Iya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Iya. Bahkan dari masih dalam alam rahim sampai nanti kita lepas ruh dari jasad, lalu mengalami perjalanan sampai ke alam akhirat gitu. Dan kalau misalnya diomongin yang lain, kenapa aku cenderung nggak mau menyebut nama seseorang di dunia, misalnya kamu tadi sama siapa, misalnya si A, si B, si C sekarang. Karena menurutku semua orang pasti punya kelemahan dan kelebihan gitu. Dan aku menjaga diriku untuk nggak terlalu ngefans sama orang, untuk nggak terlalu, biasanya kalau udah terinspirasi ngefans banget lama-lama jadi gimana gitu kan, ada rasa menganggap dia adalah seorang yang sempurna, sehingga ketika dia jadi kayak mendewakan gitu nggak sih Mbak? Ya kan? Gimana ya? Jadi ketika misalnya ada suatu kejadian yang qadarullah tiba-tiba dia melakukan kesalahan, kita akan kecewanya. Dan tuh dia aja begitu, kita akan begitu. Jadi aku menjaga sekali untuk hal ini, untuk siapapun, semua orang bisa menjadi inspirasi buat saya gitu. Tapi tetap yang harus sumber inspirasi utama ya Rasulullah SAW gitu, sebagai sosok idola, sebagai sosok yang sumber inspirasi gitu. Dan orang-orang yang namanya harum disebutkan dalam Al-Quran gitu. Dan itu tuh sebaik-baik inspirasi dan nggak ada celaknya gitu. Dan kita mau nyela mereka, misalnya kayak sekarang, lu ngefans sama si A misalnya gitu kan, tuh kan dia begitu tuh, berarti sama ini kan kayak ini, ya. Jadi kayak kitanya juga jadi dosa gitu nantinya, karena kita berpikir dia adalah seorang yang sempurna gitu. Ya, jadi menurut aku mendingan aku menjaga diriku untuk tetap stick terinspirasi sama Nabi Muhammad SAW yang satu-satunya manusia sempurna gitu, yang kalau nyontoh dapat pahala pula gitu. Kapan lagi mengidolakan seseorang dapat pahala juga ya? Kan? Kalau bukan sama Rasulullah SAW ya, Mbak. Nah tadi kan sempat ada
kita bahas tentang poligami ya, poligaminya Rasulullah gitu ya. Nah, pandangan Mbak Indah dari sendiri untuk poligami di kehidupan sekarang nih, itu gimana sih? Sebenarnya kalau poligami sini memang ada dalam Islam gitu, dan emang diperbolehkan gitu kan, sampai 4 gitu diperbolehkan. Cuma poligami bagaimana yang harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW gitu, yang adil, yang tidak menzolimi gitu, yang memang yang nggak menzolimi satu sama lain. Walaupun disebutkan lagi memang manusia tidak ada yang adil, pasti ada rasa kecondongan, dan itu kan poligami sebenarnya satu hal yang nggak mudah gitu kan, sulit hanya orang-orang yang mampu, dan itu pun konsekuensinya besar gitu. Bahkan kalau nggak adil nanti dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan rusuk yang bengkok gitu. Jadi dan zaman sekarang itu banyak orang bermudah-mudahan berpoligami dengan alasan kan sunnah gitu. Aduh, ya Masya Allah kamu mengamalkan sunnah, tapi coba amalkan sunnah yang ringan dulu, baru mengamalkan sunnah yang besar. Jangan ujug-ujug sunnah yang besar tapi meninggalkan kewajiban yang lain, misalnya jadi nggak nafkahin yang istri yang sebelumnya misalnya gitu, jadi nggak nafkahin anaknya, sama sibuk sama istrinya yang baru kan, naudzubillah. Jadi kayak hal-hal kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang tertipu dengan alasan ya ini kan sunnah gitu. Iya, banyak lagi sunnah itu kan nggak cuma poligami, banyak yang lain-lainnya gitu. Itu dulu dibenerin wajibnya dulu gitu. Kalau wajibnya udah dijalanin baru yang sunnah. Jangan kita ngejar yang sunnah tapi wajibnya ditinggalin. Itu itu poinnya. Masih banyak sunnah lain yang yang lebih mudah untuk dilakukan, dan mungkin resikonya tidak terlalu besar, tidak terlalu besar seperti poligami ya. Nah, kalau ini sih pertanyaan personal aja nih ya Mbak. Nanti kalau emang Mbak nggak mau ditampilkan nggak apa-apa gitu. Untuk Mbak Indah dari sendiri pro nggak ke poligami? Kalau saya begini, kalau ditanya saya pro nggak poligami, otomatis saya nggak boleh bilang saya nggak pro, karena nanti saya kayak melanggar perintah Allah. Saya nggak boleh yang hukum Allah yang saya sukai saya ambil, yang nggak sukai nggak saya ambil. Saya nggak boleh. Jadi kalau ditanya kamu setuju nggak poligami, ya saya harus bilang saya setuju. Saya nggak bisa bilang nggak setuju karena Allah boleh mengizinkan gitu ya. Dan kalau kamu di poligami gimana? Itu takdirnya Allah. Walaupun saya tetap berdoa, ya Allah jadikanlah saya seperti Khadijah. Jadi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu kan Rasulullah SAW baru menikah dengan banyak istri ketika Khadijah sudah meninggal, maka berdoa saja sama Allah gitu kan. Ya Allah jadikan aku seperti Khadijah yang kalaupun misalnya suami mau poligami ya nunggu ketika aku sudah meninggal gitu. Jadi kita bisa meminta, tapi kita nggak boleh bilang saya nggak pro poligami terus kita mencela poligami atau segala macam, nggak bisa gitu. Karena emang dibolehkan, di Al-Quran dibolehkan. Kita nggak bisa ngambil satu hukum yang kita senengin kita ambil, yang nggak kita tolak tuh nggak boleh. Kita harus menerima semua aturan Allah karena itu pasti ada hikmahnya, ada kebaikannya. Kalaupun misalnya qadarullah ada orang-orang di poligami dan dia bahagia, berarti itu Masya Allah dia bisa menerima takdirnya dan itu pasti ada kebaikan buat dia. Kalaupun ada orang-orang yang terikat poligami dan dia enggak, kita nggak tahu apa yang dibalik itu adalah perjuangan dalam hidupnya. Tugas kita apa? Menerima semua itu menjadi sebuah pelajaran buat kita. Hikmahnya pasti ada bisa kita ambil gitu kan. Tapi kita nggak boleh menentang poligami karena itu adalah hukum dari Allah gitu. Jadi kalau aku sendiri, kalau kamu gimana? Ya kalau aku memperbolehkan poligami karena memang agama Islam membolehkan itu dan aku harus taat. Tapi aku berdoa sama Allah gitu. Ya Allah jadikan aku seperti Ibunda Khadijah gitu. Balik lagi inspirasinya dari kehidupan Rasulullah ya. Oke, benar. Oh ya, Mbak, kita langsung aja nih ke aktivitas Mbak Indah dari sehari-hari nih, ya kan? Apa aja sih Mbak kegiatan yang Mbak Indah dari jalanin sekarang nih? Aku enggak banyak sih ya sebenarnya, aku kehidupannya gitu-gitu doang. Gitu gimana? Perusahaan kayaknya selalu beraktivitas, selalu produktif gitu loh. Ya sekarang masih jadi founder Nikah Squad. Gitu kan. Alhamdulillah komunitas Nikah Squad kan ada di 4 negara, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Singapura. Masya Allah. Terus ada di beberapa daerah dan alhamdulillah teman-teman pengurus Nikah Squad bantuin aku untuk membantu memeluk, kalau bahasa aku ya, memeluk mereka semua yang mau berhijrah bareng di Nikah Squad. Terus aku juga ada bisnis fashion. Bisnis fashionnya di Bayi Indah Dari. Oh ya, tadi Nikah Squad sekarang udah ada yayasan. Yang kita tuh punya program namanya Project Akhirat. Yang itu fokus di kegiatan sosial ya, terutama untuk para penghafal Quran. Dan itu nggak cuma di Indonesia tapi juga di Palestina, ada di Suriah, sama di Yaman kita lagi ada project itu. Terus kita ada rumah tahfiz juga. Di Cibubur ada 2 buat ikhwan sama buat akhwat yang itu gratis semuanya. Mereka pokoknya fokus ngapal Quran, kita sediakan fasilitasnya. Terus program-program lain banyak banget. Gitu. Itu anak-anak di situ juga Mbak? Iya, di situ semua, semua gitu. Jadi emang membantu para penghafal Quran ya, karena aku sendiri punya misi tersendiri, karena nanti di akhir zaman kata Rasulullah SAW tuh nanti kalau udah mau terjadi kiamat,
huruf-huruf di mushaf Al-Quran itu akan hilang. Aku sempat mikirin itu banget. Terus nanti gimana orang-orang gitu. Jadi kayak menurut aku kalau misalnya kita membantu para penghafal Quran untuk menancapkan firman-firman Allah dalam kepalanya, lalu mereka mengajarkannya lagi untuk banyak penghafal Quran, mereka membantu, berarti kan dakwah Al-Quran tetap menempel di dalam di dalam hati, di pikiran, bisa diamalkan kan gitu. Jadi makanya berjuang lebih fokus ke kayak membantu para penghafal Quran, sampai ada program rutin dari yang Senin Kamis, terus dari yang bayarin listrik dan air, dari bantu sarana prasarana gitu. Jadi fokus. Oh jadi ke keseharian juga ya Mbak ya, kayak gitu tadi listrik, air. Iya. Iya kan ada banyak banget, kita ada alhamdulillah ada 1.000 lebih gitu ya para penghafal Quran yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Dan mudah-mudahan masih Allah kasih amanah untuk terus bertambah, dan mudah-mudahan doakan kami selalu terus amanah dan dimudahkan. Itu terus ya tadi ada Visi Fashion juga, Mbak Indah Dari, alhamdulillah udah ini tahun ke berapa ya? Masih baru sih. Itu mulainya kapan Mbak Indah Dari? Mbak Indah Dari itu sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu ya. 3 sampai 4 tahun yang lalu. Oh ini yang lagi dipakai Mbak? Iya, kan aku suka polkadot. Nah itu yang aku mau tanya nih dari tadi. Semuanya produknya cash handphone, sepatu, baju, itu semua polkadot. Tas juga ya? Tas dari Mbak Indah Dari? Iya. Oh. Jadi semuanya memang polkadot, karena ciri khas aku kan yang begitu, aku senang banget polkadot. Dan jadi aku pikir kalau kita punya brand, kalau kita sama yang lain kita akan susah. Tapi kalau kita punya ciri khas, aku juga belajar ini dari teman-teman desainer yang lain. Kalau kita punya ciri khas dan orang udah seneng, mereka akan tahu, oh cari yang hitam, polkadot, cadar, ke Indah Dari aja gitu. Iya benar. Jadinya lebih fokus ya. Tapi Mbak, model-model nikab tuh ada macam-macam gak sih atau? Iya macam-macam, ada banyak gitu. Cuma aku fokus ke yang nggak mau yang terlalu berlebihan, karena tetap pada sejatinya fungsi cadar adalah menolak pandangan. Maksudnya menolak pandangan itu bikin nggak orang pengen ngelihat gitu kan. Tapi juga jangan yang kumal dan apa gitu kan. Jadi tetap yang nyaman, tetap yang nggak menarik perhatian. Ada juga kan cadar yang visualnya udah bling-blingnya apa macam. Dan jadi orang pengen gitu banget. Iya, malah jadi nengok gitu ya, malah jadi ngelihat. Iya, karena pada sejatinya fungsi hijab dan fungsi cadar itu kan adalah untuk menolak pandangan, untuk menjaga pandangan dan menolak pandangan gitu sih. Makanya kebanyakan yang sudah simpel-simpel aja kalau model polkadotnya ya dikit gitu. Tapi kayaknya model yang Mbak pakai sekarang sama Mbak siapa sih? Mbak Ani ya? Itu agak beda juga. Itu beda. Kalau itu di instan. Jadi hijabnya udah sama cadar gitu. Oh gitu. Jadi udah nempel gitu. Udah Mbak? Nempel. Oh langsung pakai aja. Tapi kalau yang Mbak Indah Dari pakai lepasan. Dan aku semuanya pakai perekat di belakang kebanyakan. Jadi biar orang. Perekat tuh modelnya kayak gimana? Velcro gitu. Jadi yang dipakai perekat. Jadi nggak diikat. Kalau lihat kadang suka kendor gitu aku. Jadi ada aku pengen, pertama aku pakai cadar itu aku pengen yang praktis, breathable gitu kan, yang nyaman buat nafas. Karena orang selalu berpikir pakai cadar nafasnya gimana, susah gitu. Asli, itu yang aku mau tanyain juga. Gimana sih Mbak rasanya pakai niqab? Aduh sayangnya aku nggak bawa niqab, lebih biasanya aku bawa niqab. Iya, pengen deh gitu. Banget gitu, karena makanya tuh aku ketika bikin Mbak Indah Dari itu salah satunya untuk ngasih tahu ke orang bahwa coba deh kamu cobain niqab ini, insya Allah kamu tetap bisa nafas dengan nyaman, kamu tetap bisa pakai cadar dan nggak ada halangan apa-apa insya Allah. Makan minum gimana Mbak? Iya gampang banget, tinggal dimasukin ke dalam gitu. Dan malah kalau misalnya kita makan apa belepotan itu orang nggak akan lihat ya. Nggak repot pakai lipstik ya Mbak? Iya, tetap pakai lipstik sih ya. Buat kepuasan sendiri aja. Iya benar. Atau pakai nggak pakai sebenarnya bisa, tapi kan orang nggak usah dandan dong kalau pakai cadar gitu. Ya boleh aja aku pakai. Tapi tetap Mbak tetap dandan. Aku kan MUA ya kan. Oh iya benar ya kan. Jadi aku tuh seneng dandan gitu. Bahkan kalau di rumah tuh aku yang bahkan bisa lebih wangi banget gitu ya, yang kayak hal kayak gitu. Tetap sih kalau lagi pengen dandan ya aku dandan gitu. Seru ternyata. Kan orang pikir kan orang udah bercadar udah hidupnya straight aja, kaku gitu kan. Ya udah gak usah dandan gitu. Ternyata masih ya tetap ya. Nah itu aku selalu kasih tahu teman-teman di kapsul juga gitu. Karena di luar sana tuh image-nya tuh pakai cadar itu bau, mukanya bluwek, makanya ditutupin ya kan. Iya benar. Ya kan? Terus nggak aware gitu kayaknya sama diri sendiri terus gitu. Makanya nggak bagus lah gitu. Makanya tetap harus merawat kecantikan wajah gitu. Kulit jadi jaga gitu. Tetap perawatan. Mbak tetap skincarean? Tetap. Tuh harus. Baru minggu kemarin aku laser. Tetap ya ngerawat diri mah harus gitu ya. Karena jangan sampai orang berpikir bahwa
ya itu pakai nikop tuh kumuh apa segala macem. Karena kalau misalnya orang lihat kita pakai nikop bagus, rapi, menyenangkan, orang jadi yang tadinya ragu dalam pakai nikop jadi pengen pakai nikop gitu kan salah satu dakwah Islam. Dilihat yang bukan Islam pun orang jadi ih seru ya gitu. Setiap aku keluar negeri pakai begini tuh orang luar tuh kayak so cute yang kayak gitu, ini lucu banget gitu, sampai pada minta foto karena menurut mereka lucu ya, ada polkadotnya gitu, nggak kaku gitu, bener. Terus kalau Mbak Indah masih pakai parfum nggak? Aku kalau di rumah pakai banget. Di rumah pakai, tapi kalau keluar hanya yang sebatas kalau orang cipika-cipiki sama aku baru kecium. Karena aku juga nggak pernah banget ketemu cipika-cipiki, sorry tuh saya bau banget gitu. Dan image di luar orang pakai cadar itu bau asli Mbak. Itu kan? Aku juga berpikiran kayak gitu kebanyakan soalnya. Bukan maksud generalisir sih. Iya, aku tahu. Tapi kok gitu sayang gitu kan. Dan saya aku juga selalu ingetin sama teman-teman di kospa gitu, jaga bau badan kita gitu. Karena jangan sampai orang, jangan mentang-mentang kita nggak boleh pakai parfum jadi mengganggu dengan bau yang lain gitu. Orang jadi nggak nyaman gitu. Paling aku pakai tapi sedikit, dan itu baunya kan kalau di hadis tuh ada Rasulullah SAW tuh membedakan antara parfum perempuan dan parfum laki-laki gitu. Kalau parfum perempuan tuh kita nggak boleh menyengat sehingga menggoda orang lain untuk wangi banget, karena wangi itu mau nggak mau, kamu ngerasain nggak ada parfum-parfum yang mengundang untuk benar banyak banget iya kan itu yang bahaya banget, dan itu harus kita hindari kalau mau pakai di rumah gitu. Tapi kita juga jangan laju bau banget itu tadi. Jadi kalau kamu tanya aku pakai tapi sedikit, pakai untuk menjaga bau badan aja ya. Kayak kalau orang aku lewat tuh orang nggak akan nyium bau aku, tapi ketika mereka cipika-cipiki baru saya cadarnya wangi gitu, nggak bau gitu, nggak buluk gitu. karena kita bagaimanapun juga itu harus kita kan duta Islam ya. Ketika kita menggunakan hijab, menggunakan niqab, menggunakan baju koko, menggunakan jenggot, celana cingkrang, itu kan penggambaran Muslim gitu. Dan ketika dari benar-benar ini aware ya sama stigma masyarakat tentang Islam gitu ya, benar-benar celana cingkrang. Jenggotan, celana cingkrang, pakai kopiah. Benar. Kalau perempuan jilbaban, cadaran kan. Sudah itu aja kan di Islam. Terus pas ketemu bluuk, bau gitu kan. Islam tuh begini baik kan begitu kan. Padahal kita sebagai seorang muslim kan diajarkan untuk bersih, rapi gitu kan. Sehingga orang juga ngelihat kita nggak merendahkan. Jadi nggak memperburuk citra Islam. Kadang orang suka pada nggak sadar bahwa ketika mereka keluar dengan atribut Islamnya, membawa nama agamanya sendiri, dan itu yang harus diperjuangkan untuk yang orang Muslim ya. Kita harus menjaga diri kita sebagai seorang Muslim yang baik gitu. Baik pakaian kita, lisan kita, hati kita gitu, perbuatan kita tuh harus benar-benar merepresentasikan untuk bahwa kita dari agama yang sempurna gitu. Lalu untuk niqab squad sendiri tuh berarti ada berapa? Untuk By Indadari. Sorry ya Mbak. By Indadari itu brandnya apa aja? Produknya. By Indadari ada hijab, ada cadar, ada baju, ada masker sekarang. Oh, masker juga ngeluarin. Ada masker, terus ada sajadah. Sekarang karena kan semua orang sekarang aku pikir emang harus bawa sajadah sendiri karena lagi corona begini kan bahaya kalau sendiri keluarin sajadah. Terus ada banyak, ada juga charity By Indadari. Ini produk-produk yang memang aku dikhususkan untuk donasi Palestina Suriah. Jadi itu kayak parfum mobil, Al-Quran, MP3 Quran, tumbler gitu-gitu, mug, pokoknya semua barang-barang yang memang aku buat untuk ini nanti larinya ke donasi Suriah dan Palestina gitu. Dan sekarang ada tambahan Yaman gitu. Dan itu isinya kuat-kuat aku. Oh gitu. Tapi selalu banyak peminatnya. Alhamdulillah. Jadi kayak misalnya tumbler gitu ya, ada kuat aku, Al-Quran MP3 ada kuat aku juga, tas ada baru nanti ada kuat aku juga gitu. Jadi karena kan aku penulis dan banyak orang seneng sama tulisannya, dia aku pikir ya udah aku jadiin pahala sekalian sekaligus jadi baliknya ke sedekah lagi gitu. Jadi tulisannya bisa sampai ke Allah. Iya. Gitu. Iya benar-benar ya, apa yang dijalanin dari hati lagi tuh ya, benar-benar deh pasti hasilnya tuh ya. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat sekitar ya Mbak ya. Jadi mudah-mudahan Allah ridho, yang penting Allah ridho, benar. Kayak kunci untuk bisa tenang, kunci sukses itu aku belajar dari banyak
hal ya, selain dari Rasulullah SAW dan dari para sahabat Rasulullah SAW yang sukses melakukan sesuatu karena Allah. Kalau kita melakukan sesuatu nggak karena Allah, pasti gagal, pasti hancur, pasti kecewa. Tapi kalau melakukannya karena Allah, akan ada hal-hal yang nggak kita duga yang memudahkan segala sesuatunya. Mungkin ada ujian, mungkin ada halangan, pasti itu. Tapi itu kita jalinnya tenang, karena lurus karena Allah niatnya, nggak nyari apa-apa. Ya Allah, dunia udah Engkau jamin, aku cari pahala di sini. Bahkan kalau orang sadar bekerja adalah sarana dia mencari pahala, dia akan melakukan kerjaan dengan baik. Dia akan apa ya, dia sadar bahwa setiap detiknya dia melakukan pekerjaan itu adalah sarana dia menjemput pahala Allah. Dengan kejujurannya, dengan amanahnya, dengan dedikasi dia ketika melakukan pekerjaan itu, dia sadar ini bukan pekerjaan dia itu bukan mencari uang, tapi saya cari pahala di sini ya Allah. Saya mengisi hidup saya dengan kebaikan, dengan pekerjaan yang halal dan berkah. Masya Allah, nanti rezekinya Allah lancarin dengan caranya gitu. Itu indah banget gitu. Dan betapa sebenarnya bekerja itu adalah cara kita untuk menunggu waktu dari sholat ke sholat dengan hal yang bermanfaat, ya kan? Benar. Itu indah banget jalannya. Jadi ketika bekerja itu nggak penuh tekanan harus mencukupi ini itu. Berapa banyak sih? Kamu pernah nggak? Kalau dihitung pakai matematika, uang kita nggak cukup. Ya. Tapi tiba-tiba cukup aja. Ada aja. Iya. Karena Allah udah menjamin itu. Yang nggak dijamin apa tadi? Pahala. Makanya kalau orang sadar ketika dia bekerja adalah sarana dia mencari pahala, dia nggak akan menyanyiakan rezeki yang sudah Allah kasih dengan memberikan dia pekerjaan. Dia akan melakukan yang terbaik, dia akan jujur, dia akan amanah, dia akan menjaga sholatnya, bahkan dia akan bersedekah dari hasil pekerjaannya, dan itu akan menjadi keberkahan buat dia dan keluarganya. Masya Allah. Aku sampai speechless. Ini benar-benar ngobrol sama Mbak Indah tuh benar-benar padat banget gitu loh. Masya Allah. Keren. Oke, tadi tuh aku mau nanya apa ya? Oh ini, untuk balik lagi ke Nikop Squad ya. Itu Mbak Indah dari alasan utamanya mendirikan Nikop Squad tuh apa? Aku menangkap peluang pahala di sini ketika aku waktu itu belum ramai bercadar dan aku merasa sendirian gitu, kayak aduh aku kayak enak banget ya kalau punya banyak orang teman-teman bercadar gitu, dan aku merasakan sendirian berhijrah itu nggak enak ketika banyak lingkungan atau apa yang memandang kita sebelah mata, dipanggil Batman lah apa segala macam misalnya. Serius Mbak pernah dan itu yang dibilangin ya dia dengan kalimat-kalimat yang nggak enak ketika kita jalan, itu kan rasanya nggak enak banget dan kita nggak bisa membalas itu kan. Jadi kayak aku ngumpulin beberapa teman untuk yuk kita bikin ini. Harapannya sih aku menangkap peluang pahala bahwa siapa tahu bisa menjadi jalan kuat orang untuk istiqomah bareng-bareng mengamalkan sunnah bercadar, sekaligus untuk mereka yang berhijrah supaya punya lingkungan yang kuat. Karena kalau hijrah sendirian itu berat, hijrah rame-rame itu lebih mudah, dan aku berusaha untuk yuk teman-teman kita bareng-bareng yuk bikin ini, karena banyak orang di luar sana yang mungkin kayak aku yang rasain, kayak kalian rasain, kenapa kita nggak jadi jalan buat mereka untuk kita sama-sama bareng istiqomah. Itu aja sih awalnya. Iya oke. Jadi emang awalnya sih karena kesendirian ya, kesepian gitu ya, nyari temen gitu. Akhirnya jadi jalan memperpanjang silaturahim ya, jadi nambah-nambah silaturahim ya. Alhamdulillah gitu. Dan itu tuh berkah Islam yang kadang-kadang kita lupa gitu. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bilang, salah satu nikmat Islam sering kita lupa adalah nikmat ukhuwah Islamiyah. Betapa Allah sudah mempersaudarakan kita menjadi satu persaudaraan muslim yang bisa tarik menarik ke surga. Orang kayak misalnya kita saling mencintai karena Allah, saling sayang karena Allah, kita bisa ketemu lagi di sana di surga karena rasa sayang kita karena Allah. Aku temenan sama kamu misalnya bukan karena kamu cantik atau bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu apapun, tapi karena Allah. Karena kamu saudari Islam saya dan saya mencintai sayang sama kamu karena Allah. Insya Allah kita ketemu lagi di surga. Karena Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah bilang, ya Allah, ya Rasul, aku amalanku mungkin tidak banyak, tapi aku mencintai engkau, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar bin Khattab, aku mencintai Umas bin Affan dan sahabat lainnya yang mudah-mudahan kecintaanku ini akan membawa ke surga. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan dibersamakan dengan yang dia cintai gitu. Jadi Masya Allah, ini nggak bisa kita sepelein gitu. Betapa Allah itu memang menjadikan nikmat ukhuwah Islamiyah, seorang Islam itu memang bersaudara, itu tuh harus kita syukurin. Ketika yang satu sakit kita ngerasain, ya orang-orang jauhnya di Palestina, mereka yang diperangi, kita yang sedih, ya kan? Itu kan kalau bukan nikmat Islam, nggak mungkin ada rasa seperti itu. Ketika ada orang Islam yang terzalimi, kita jadi yang marah gitu. Itu kan rasa ukhuwah yang orang itu jarang gitu, dan jarang memanfaatkan saudara muslimnya untuk membantu surganya dia. Benar. Adanya rasa suuzon, rasa apa ya, hasad gitu. Yang negatif lah ya. Jadi memang berangkat dari untuk mempererat ukhuwah Islamiyah ya. Iya benar. Dan ya kalau dipikir-pikir ya benar ya kata Umar bin Khattab itu
nikmat yang kadang-kadang tuh kita lupa. Kenapa sih kita nggak bikin teman kita yang muslim jadi penguat buat kita, dan dia penguat buat kita, buat sama-sama saling membutuhkan untuk bisa ke surga. Karena dua orang yang bersahabat karena Allah, seorang sahabat itu bisa menjadi syafaatnya di dalam surga. Ketika yang satunya masuk ke dalam surga dan tidak menemukan temannya tadi, sahabatnya tadi, dia bisa bilang sama Allah, ya Allah, si fulana nggak ada. Padahal dia dulu mengingatkan saya tentang engkau. Saya sholat sama dia, saya puasa sama dia, saya hijrah sama dia, kok dia nggak ada. Kata Allah, dia disiksa di neraka. Kamu sekarang jemput aja, kata Allah. Kalau selamatkan teman kamu kalau masih ada keimanan dalam hatinya. Lalu diselamatkan temannya sama temannya yang tadi. Lalu ya Allah, udah semua teman-teman aku udah aku jemput, aku tarik dari neraka. Dilihat di hadis itu disebutkan ada yang udah sedengkul gitu kan, disiksa disiksa ceritanya begitu. Terus kata Allah, ayo cari lagi orang-orang yang masih ada keimanan sebesar biji zarah. Lalu berangkat ke dalam surga. Masya Allah, dari satu orang yang dia memang membawa efek positif untuk orang-orang sekitarnya untuk mengingatkan kepada Allah, dia bisa membawa banyak orang untuk masuk ke dalam surga, dan itu syafaat yang luar biasa. Jadi jangan sia-siakan ukhuwah Islamiyah. Allah sudah mempersaudarakan kita menjadi seorang beragama Islam. Memang harus merasa bahwa kamu saudaraku, aku saudaramu, dan kita harus berhasil ya, kita masuk surga bareng-bareng. Mungkin kita nggak kenal sebelumnya, tapi rasa satu Tuhan, satu Nabi, dan satu agama, satu kitab, itu tuh menjadikan kita, aku mau masuk surga sama kamu bareng-bareng ya, kamu mau ya gitu, aku bantuin kamu bantuin aku ya, karena aku tahu pasti setan nggak akan biarin kita untuk berhasil gitu, dan itu harus ada gitu. Nah, satu pertanyaan aku nih, ini sih pengalaman pribadi ya, nggak tahu kalau orang kebanyakan. Kenapa ya? Aku selalu ngerasa kalau untuk mereka yang kayak misal udah bercadar atau yang kayak ya pokoknya intinya yang seperti Mbak gitu, mereka bergolongan sendiri gitu. Aku paham itu. Paham kan gitu. Jadi kayak sama kita yang masih kayak gini kayak nggak ngerangkul, terus kayak cenderung menarik diri gitu. Itu gimana tuh Mbak tanggapan? Aku pun ngerasain itu. Nah. Dan sebenarnya itu ya oknum ya gitu. Dan makanya aku selalu bilang sama teman-teman di Kapsot, kita nggak boleh kayak gitu. Bagaimanapun mereka adalah saudara muslim kita, dan merasa lebih baik dari orang yang lain itu hanya akan menggugurkan amalan kita, dan itu adalah bentuk kesombongan yang terbesit dalam hati kita. Jadi memang harusnya nggak seperti itu gitu. Dan itu tantangan sendiri buat aku sendiri, dan ngomong sama teman-teman yang lain, untuk kita walaupun sama orang yang belum berhijab sekalipun harus tetap kalau ketika dia muslim ya harus menerimanya dengan baik. Ketika dia datang ke kajian, ketika kita nggak boleh ngeliat dengan pandangan yang sinis, walaupun masih pakai pakaian yang seperti ini gitu Mbak. Kadang-kadang tuh suka dilihat aneh gitu. Nggak usah gitu deh. Aku pakai cadar misalnya, datang ke kajian yang aku tuh orang baru di situ, ada aja orang-orang yang ini siapa nih gitu tuh ada. Dan kita tuh nggak boleh, tugas kita bukan kok dia begitu sih, bukan. Tugas kita, aku nggak boleh kayak gitu, aku lurus datang ke sini karena Allah. Misalnya mereka nggak menerima aku atau mereka jahat sama aku, itu urusan mereka sama Allah. Yang penting aku disini datang ke sini untuk ke kajian, dan dan kita bisa berkoreksi. Ya mungkin aku harus memperbaiki diri lebih baik lagi supaya diterima gitu. Kalaupun mereka begitu, nggak usah terlalu dipikirin. Itu urusan mereka sama Allah, dan jadikan pelajaran buat kita. Berarti itu emang oknum sih ya, maksudnya memang merekanya seperti itu individunya gitu ya. Dan tapi kalau Niqab Squad, insya Allah nggak ya? Insya Allah. Dan mudah-mudahan nggak cuma Niqab, mudah-mudahan teman-teman yang lain pun begitu ya. Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim ya, misalnya merasa sudah hijrah duluan, kita nggak boleh memandang rendah orang lain yang baru hijrah, ataupun misalnya yang mereka belum berzenggot atau belum berhijab gitu ya. Kita nggak tahu ke depannya istiqomah apa nggak, kita nggak tahu ya kan gitu. Tapi Mbak Indah sendiri emang menekankan itu ya ke teman-teman ya? Iya dong, harus gitu. Bahkan di Nikoso ada juga yang belum berhijab, waktu sampai akhirnya dia berhijab, dibimbing pelan-pelan gitu, ditemani. Karena kan sebenarnya yang pernah ada yang mau masuk tapi belum berhijab. Belum hijab ada. Bener Mbak? Beneran belum berhijab, terus sampai akhirnya dibimbing pelan-pelan, dia berhijab. Gitu. Tapi sekarang dia sudah bercadar? Belum. Tapi nah itu yang aku mau tanya. Karena di Niqab Squad itu nggak semuanya bercadar. Nah ketua Niqab karena kan namanya Niqab nih ya kan. Makanya aku mikirnya apakah semuanya harus bercadar gitu? Enggak Bahkan ya? Ketua Niqab Squad Jakarta dia nggak bercadar. Jadi sebenarnya Niqab itu aku ambil Niqab Squad karena kayaknya waktu itu hijab udah banyak, dan aku tuh pengen orang lebih mengenal sunnah lagi. Karena kalau kita cuma ngejar yang wajib-wajib, sholat kita suka lupa rakaat ya nggak? Iya. Bener banget ya kan?
puasa Ramadan kadang-kadang kan puasa Ramadan sih, tapi tiba-tiba kejebak gibah, ya kan gitu. Sedekahnya kembang kempis gitu kan, kadang ngasih. Nah kita harus ngejarin amalan-amalan sunnah, dan nikob ini kan amalan sunnah ya, jumhur ulama seperti itu. Jadi kayak lebih ke mengenalkan itu. Jadi yang mau yang gak bernikop pun sebenarnya ayo welcome, kita bareng-bareng, karena pada intinya tadi nikop sunnah ini ingin merangkul teman-teman untuk bisa lebih dekat sama Allah gitu. Nah itu kegiatan nikop squad sendiri tuh ada harian, mingguan atau bulanan, mungkin banyak kegiatannya apa aja? Kegiatannya banyak banget ya kan, kita divisi sosial, divisi dakwah gitu, ada macam-macam divisi muamalah gitu, dan di setiap kotanya itu mereka ya berkewajiban kalau pengurusnya untuk membimbing para member-membernya untuk tetap ngasih minimal tuh kajian online di WhatsApp-nya. Terus kalau ada offline mereka bikin kajian, ngundang ustadzah siapa untuk mereka taklim bersama, karena menurutku ketika berhijrah ilmu itu penting. Kadang ada yang kita lupa. Agama Islam itu agama dalil. Semuanya diatur di Quran, semuanya diatur di hadis. Benar. Berapa jam kamu dalam seminggu sekarang meluangkan waktumu untuk belajar Al-Quran dan hadis? Atau sebulan? Ada nggak 2 jam meluangkan waktu gitu? Sejam aja kalau nggak gitu. Kayaknya ngelihat di kehidupan sekarang itu jarang banget kayak gitu ya Mbak. Padahal agama Islam, kita Muslim, itu modalnya ya Quran sama hadis, ilmu. Dari ilmu kita bisa beramal, dari beramal kita nanti terus mengamalkan sampai kita sebelum ajal, ya nggak? Iya, betul. Nah, makanya kita harus belajar, harus butuh ilmu. Berilmu tanpa beramal tanpa ilmu ditolak, jadinya nanti bid'ah ya kan, nggak ada tuntunannya kok kamu lakuin, itu kan yang banyak terjadi sekarang gitu kan. Betul. Dan ketika belajar lagi, oh ternyata Rasul nggak ngajarin itu ya, terus kita merasa nggak bener, ini pasti sesat, padahal Rasul ngajarin itu ya kan. Nah makanya pentingnya kita untuk belajar lagi sebagai seorang Muslim tuh harus punya meluangkan waktu dalam, taruhlah misalnya susah aku seminggu, ya di sebulan deh luangin waktu untuk belajar, cari ilmunya. Sebenarnya sholat saya udah bener apa belum, puasa saya udah bener apa belum, hidup saya sudah benar atau belum, cara wudhu, simpel aja deh, wudhu saya udah bener belum, jangan-jangan wudhu saya salah. Padahal kalau wudhu kita salah, nggak sesuai sama contoh Rasulullah SAW, itu fatal. Nanti Rasul nggak ngenalin kita dan bisa tertolak. Dan Rasulullah SAW ketika kenapa diusir gitu, karena ketika di telaga Rasulullah SAW akan menyambut umatnya kan, ayo umatku, tapi ada yang diusir sama malaikat. Jadi ini hadis yang bikin aku tertampar, yang bikin aku nangis berhari-hari, yang bikin aku nggak bisa tidur, yang sampai akhirnya aku memutuskan untuk berhijrah. Jadi dikisahkan pada di masa depan kita nanti, ini masa depan loh ya, misalnya ini udah bukan ramalan, ini akan terjadi sama kita nanti. Jadi di mana nanti Rasulullah SAW akan menunggu kita di sebuah telaga Kausar, yang nanti sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana engkau mengenali umatmu sedangkan ada orang-orang yang engkau tidak bertemu dengannya? Siapa? Kita. Ya nggak? Kalau sahabat ketemu sama Rasul, ya kan? Tabiin aja gak ketemu sama Rasul. Kita apalagi jauh 1400 tahun yang lalu kita gak ketemu sama Rasul. Tapi Rasul kenal sama kita. Gimana caranya engkau mengenali? Lalu kata Rasulullah SAW, aku mengenali mereka dari bekas air wudunya. Lalu nanti kita akan mengadakan perjalanan gitu kan di padang mahsyar. Mohon maaf, kita akan telanjang dengan panas yang sangat terik gitu kan. Bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya saking panasnya itu, naudzubillah. Ada yang keringatnya semata kaki, sebetis, sepaha gitu. Tapi ada juga orang-orang yang dimuliakan, dipakaikan mahkota, dikasih jubah gitu. Dan kita nggak tahu yang mana. Makanya kita sekarang berjuang kan untuk yang nanti. Lalu kita semua akan berjalan dengan telanjang, dan kita akan mencari Nabi kita, karena kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita akan mencari Nabi Muhammad. Kita akan bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, semuanya kita ketemu. Sampai akhirnya alhamdulillah kita bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, insya Allah. Kan kita sekarang ada yang sholat beribu-ribu kali, sering rajin sholat supaya pengen banget ketemu Rasul, ya nggak? Nanti kita akan bertemu. Dan Rasulullah mengenai lewat air wudunya. Tapi ternyata tiba-tiba ada yang dihalau, tiba-tiba ada penghalang antara dia dan Rasulullah, tidak diizinkan masuk ke telaga itu sama malaikat. Gak boleh. Lalu bertanya Rasulullah, ini kenapa ini gak boleh masuk? Lalu dikatakan di situ, ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan. Mereka menambah-nambahi apa-apa yang sudah engkau tetapkan. Maksudnya apa yang sudah Rasulullah contohkan dalam urusan ibadah, nambah-nambahin gitu. Itu nggak boleh gitu. Jadi apa kata Rasulullah? Ya sudah,
Gak mau Rasul. Jadi gak ketau bayangin. Dan itu aku takut banget waktu dapat hadis itu. Sekali, 2 kali, 3 kali makin ngerasa ketakutan. Karena ngerasa jangan-jangan aku muslimah yang kegeeran. Aku merasa ibadahku udah bener. Aku merasa hidupku udah baik. Waktu itu aku udah pakai hijab syar'i, udah rajin ke kajian, udah ngerasa bener lah gitu ya. Kadang-kadang kita ada proses-prosesnya, kayaknya aku udah bener nih gitu. Dan aku mulai deg-degan gitu. Jangan-jangan aku wudunya salah. Tapi aku gak diterima. Jangan-jangan sholat aku salah, jangan-jangan ibadah aku selama ini salah, karena aku nggak pernah ngecek karena kayak keturunan aja gitu, katanya sholatnya begini, tapi aku nggak pernah belajar langsung. Oh ini hadis tentang sholat tuh begini, oh perintahnya sebegini, itu tuh nggak pernah dulu tuh, jadi ikut-ikut aja dah gitu, ikut-ikutan aja. Dan ketika aku cek, iya udah aku salah. Itu aku nangisnya berhari-hari kayak, ya Allah maafin aku apa-apaan gitu, maksudnya maafin aku jadi hambamu yang terlalu bodoh untuk mengamalkan sesuatu sehingga aku melakukan sesuatu sepengetahuanku tanpa melihat contoh dari Rasul. Wudunya salah, itu baru wudu. Untuk ngecek sholatku, aku tuh butuh kesiapan yang luar biasa karena aku takut sholatku salah. Jadi aku cek sholatku salah juga. Itu nangisnya minta, ya Allah maafin aku merasa aku sudah baik dengan pakaianku yang sekarang, dengan apa yang aku amalkan, ternyata wuduku, sholatku salah. Dari situ aku mulai ngecek semuanya, diperbaiki satu-satu gitu, berusaha untuk istiqomah ngamalin ya wudu yang benar, sholat yang benar, muamalah yang benar. Sesuatu yang aku anggap halal ternyata ada yang haram gitu kan. Itu butuh kesiapan yang aku tuh udah lama banget ngamalin itu dan ternyata salah gitu kan. Kayak patah hati, kayak udah membangun sesuatu tiba-tiba dibom hancur gitu kan. Terus kayak ini yang aku punya gitu kan.